pindah 10 jadi 30 juta. Kurang bayar apa saya tuh? Ya, saya kasih contoh. 30 juta. Hati kita biar suci, biar normal, balik lagi ke setelan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Ketua Musyawarah Agama Al-Mukarram Bapak Ustadz Januar Jadi beserta seluruh pengurus. Kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah, bapak, ibu, pemuda, pemudi, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam yang ke-27 dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita semua untuk mampu beribadah, menjalani segala perintah Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga segala amal ibadah kita dari awal sampai sekarang dan juga nanti yang akan kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul sama-sama di mushola Atama yang sangat nyaman. Begitu kita rasakan ketika masuk ke dalam mushola ini. Mudah-mudahan kita semua ini bisa semakin meningkat ibadah kita, semakin semangat sholat raweh, witir, tadarus kita di mushola yang kita cintai. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Sehat apa ya? Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tegur sapa ya. Ini kita tegur sapa ya. Sama-sama saudara seiman butuh saling tegur sapa. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini bukan bulan hanya menahan lapar dan haus saja. Karena kata Nabi dalam hadisnya kami shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa min syami daripada puasanya ilal ju' wal atas. Mereka cuma dapat lapar dan hausnya aja. Mereka hanya bisa menguburkan kewajibannya aja. Banyak orang yang puasa modelnya begitu. Puasanya cuma puasa makan minum. Sedangkan dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan buat kita semua agar ketika kita lulus dari bulan suci Ramadan nanti kita semua ini bisa menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lulus dari bulan suci Ramadan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah. Beres bulan suci Ramadan semakin bertakwa kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin berkurang juga kemaksiatan yang kita lakoni. Banyak
juga orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia sungguh-sungguh puasanya. Mereka bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, akan tetapi mereka puasa anggota tubuh serta hatinya. Mata dijaga, tangan, kaki, telinga, lisan, semua anggota tubuh sampai dalam hati pun dijaga. Jangan sampai hati ini menyimpan kotoran. Banyak kotoran hati, ada sombong, ya, pengen dipuji sama orang, ria, ya, ada ujung, bangga sama amal ibadahnya sendiri, ya, apa yang bangga dengan ibadahnya, berkat pertolongan Allah, tapi kaya-kayaan bangga. Kemudian hasud, dengki, nggak bisa melihat orang lain senang. Banyak banget penyakit hati. Inilah bulan suci Ramadan, bukan hanya namanya suci Ramadan, bagaimana suci juga zahir dan batin kita. Tapi seandainya kita setelah lulus beres bulan suci Ramadan, kita kembali lagi kepada awal kelakuan kita. Keimanan kita bukan bertambah, maka malah makin merosot. Ketakwaan kita bukan makin bertambah, malah begitu-begitu aja. Ini mah tanda-tanda puasa kita cuma lapar sama haus yang kita dapat. Cuma ngeguburin kewajiban aja, akan tetapi kagak ada efeknya, nggak ada bekasnya. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh ibadah di bulan suci Ramadan, pasti Allah jadikan kita ini manusia yang baik daripada hari sebelumnya, daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itulah yang Allah harapkan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah madrasah buat kita semua, agar kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena ada orang yang datang bulan suci Ramadan betul ibadahnya, dari Ramadan balik lagi, ya masih lagi jalan lagi, bro, ya. Berarti ini memang tanda-tanda amal ibadahnya kagak diterima oleh Allah. Nggak ada, cuma dapat ijazah doang lulus, tapi ilmunya kagak ada. Kan banyak orang kuliah sarjana gitu kan, sarjana doang kan, tapi ilmunya mah keahliannya kagak ada. Ya, kadang ijazahnya nulis skripsinya, tesisnya, disertasinya dibuatin sama orang, ya dijokiin, tuh ya. Tapi ilmunya kagak ada. Sama orang yang puasa bulan suci Ramadan, ada yang modelnya begitu, ya lulus doang bulan suci Ramadan, beres lulusnya balik lagi kelakuannya seperti awal. Alhamdulillah, subhanallah, kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia tentunya kita ini memiliki hati. Ya. Ibu punya hati, Bu? Ya. Punya, Pak, punya, Pak? Yakin? Ada ya? Kita semua punya hati. Kita sama-sama tahu yang namanya tabiat hati itu bagaimana? Tabiat hati itu mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita membenci kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Betul tak? Iya, itu tabiat hati. Hati yang normal, hati yang sehat, dia mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, dan sebaliknya dia membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Makanya dalam bentuk keluarga pun tidak ada jaminan satu keluarga besar saling menyayangi, saling mencintai kalau di dalamnya tidak ada kasih sayang, kalau di dalamnya tidak ada saling memberikan kebaikan, maka belum tentu satu keluarga pun bisa saling mencintai. Bisa jadi dia mencintai bukan keluarganya, dia mencintai orang lain karena orang lain yang berbuat baik kepadanya, sedangkan keluarganya sendiri senantiasa berbuat buruk, berbuat jahat kepada dirinya. Itulah tabiat hati. Kita itu mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Misal Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya, ada orang tiap bulan transfer uang ke rekening kita. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 20 juta. 20 juta. Saya tidak 10 dan 20, 30 juta. Berapa ya saya tuh? Ya, saya kasih contoh. 30 juta. Kata orangnya di WhatsApp kita. WhatsApp-nya nomor asing. Tiap hari
uang yang kami kirim setiap bulan. Silakan pakai sesuai dengan kebutuhan ibu. Kami rela memberikan kepada bapak ibu. Setiap bulan kami akan kirim 30 juta. Nah, pasti kita orang yang menerima uang tersebut akan mencari tahu siapa orang yang berbuat baik kepada kita. Betul Bapak? Siapa nih orang? Ada apa? Setiap bulan transfer uang 30 juta. Ya. Saking baiknya kita mencari tahu agar kita bisa mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Betul nggak? Itu kita sayang dan kita pengen cinta, namun cinta kepada siapa? Sedangkan kita tidak tahu siapa orang yang mengirim setiap bulan. Dan kita hati yang normal akan mencari tahu siapa yang mengirim uang 30 juta setiap bulan. Itu baru contoh yang kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah zat yang maha baik. Manusia tahu, manusia baik aja atas kehendak Allah. Manusia berbuat baik kepada kita dibukain hatinya oleh Allah. Artinya apa? Sesungguhnya yang berbuat baik bukan manusia itu. Kita harus paham. Sesungguhnya di dunia ini yang berbuat baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang normal, kalau Allah udah berbuat baik kepada kita, Allah kasih kita istri, Allah kasih kita anak, pekerjaan, rumah, kendaraan, tempat tinggal, masa iya kita kagak cinta kepada Allah? Masa iya? Kalau nggak cinta berarti hatinya normal apa sehat? Hah? Berarti kalau kagak cinta hatinya kagak normal, hatinya sakit, kan aneh. Masa dia membenci, menjauhi orang yang berbuat baik kepadanya, giliran orang yang berbuat jahat dia sayangi. Aman dunia cinta, sedangkan dunia itu akan meninggalkannya. Sedangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa Allah memelihara, menjaga keluarga kita semua, masa iya kita kagak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuh, sekarang kita bulan suci Ramadan agar bagaimana hati kita bisa sehat, hati kita biar suci, biar normal, balik lagi kesetelan awal. Bagaimana kesetelan awal? Mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, dan kita membenci orang yang berbuat jahat kepada kita. Siapa hakikatnya yang telah berbuat baik, berbuat banyak buat kita semua? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui utusannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, terus sampai dengan guru-guru kita, para al-ulama warasatul anbiya. Guru-guru kita semua, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka yang telah membukakan hati kita agar hati kita ini senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira banyak apa orang yang sakit hatinya sekarang? Banyak yang kagak normal, banyak yang kagak normal. Tetap ada sinting ya Pak, stres. Ya, masa orang berbuat baik sama dia, ya kagak diopenin. Di mana otaknya? Di mana hatinya? Apakah kau punya hati? Orang yang berbuat baik kepada dirimu, kau tidak openin. Ya, sedangkan orang yang berbuat jahat, kau selalu berpikir. Siapa orang yang berbuat jahat? Setan. Setiap ngaji kan kita baru ya, ngomong lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terus. Berarti kalau kita berlindung kepada Allah, merapat ke Allah. Karena kita berlindung dari setan. Inilah ngomongnya dong, berlindung kepada Allah, tapi merapatnya ke setan. Nah, jangan begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa
disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, dijadikan sehat badan dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.